dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri, berinovasi dalam urusan dunia. Lampu ini bid'ah Ustaz, kipas angin bid'ah juga, mobil bid'ah juga, pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Nah, itu bid'ah dalam urusan dunia yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan. Wa jarra asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dolalah. Katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Itu kurang ajar, kufur. Rasul berkata kullu bid'ah, semua bid'ah sesat. Orang yang mengatakan bid'ah hasanah, ini ujung-ujungnya orang yang mau membenarkan tindakan-tindakan bid'ah yang dia lakukan dengan dalih bid'ah hasanah. Padahal demi Allah, pernah nggak Rasul bilang bid'ah hasanah gitu? Pernah nggak? Nggak ada sama sekali. Ada juga sunnah hasanah. Rasul bilang sunnah hasanah. Kenapa sampai telingamu jadi bid'ah hasanah kalau bukan iblis yang memalingkan telingamu? Menurut ulama salaf, mulai dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat yang lain, sampai imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, semuanya mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ini mayoritas umat Islam. Lalu ada kelompok namanya Salafi Wahabi, nggak mau bid'ah hasanah. Loh, ini masalah ini bid'ah hasanah ini persoalan sudah selesai. Kok dibahas lagi? Para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ulama salaf sudah sepakat kalau ada bid'ah hasanah. Ini kok nggak disetujui? Ini masalah sebenarnya. Dan Wahabi yang menolak bid'ah hasanah ini dalilnya cuma satu hadis, yaitu hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu aja dalilnya. Adapun para ulama yang menerima bid'ah hasanah, dalilnya lebih dari 350 hadis. Ustadz ini penipu. Loh, saya nipu apa? Ustadz kemarin di Masjid At-Taqwa ribuan orang ditipu sama Ustadz. Mana yang ditipu? Ustadz bilang bid'ah dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu gak benar Ustaz. Yang benar semua bid'ah itu sesat. Saya bilang sama dia, justru yang benar bid'ah memang dibagi dua, yang gak dibagi kayak kamu tuh yang salah. Saya bilang begitu. Tapi dalil Ustaz gak benar. Loh, saya waktu itu dalilnya Al-Quran, hadis-hadis sahih banyak sekali, dan gak ada yang dhaif. Kok bisa dibilang gak benar? Yang mana yang gak benar? Kata dia, Ustadz berdalil dengan penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Itu bukan bid'ah Ustadz, itu sunnah Rasul. Akhirnya HP waktu itu saya sambung ke laptop. Berarti kamu nggak tahu sama hadisnya. Ini hadisnya. Sayyidina Umar berkata pada Sayyidina Abu Bakar, wa inni ara an tajma'al Quran. Aku berpendapat Anda khalifah harus menghimpun Al-Quran. Faqala Abu Bakar berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Berarti bid'ah.
menghimpun Al-Quran. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair, demi Allah itu baik, berarti hasanah, berarti penghimpunan Al-Quran bid'ah hasanah, dan sahabat setuju, berarti bid'ah hasanah. Lalu kata si Wahabi itu, loh itu kan pendapat pribadi sahabat katanya. Walaupun pendapat pribadi, tapi kan harus diikuti. Beliau itu siapa? Abu Bakar dan Umar itu khulafaur rasyidin. Rasulullah memerintahkan kita ikut beliau. Hatta walaupun itu pendapat pribadi, kita diperintahkan ikut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua pribadi setelah Abu Bakar dan Umar. Seandainya itu pribadi, apalagi itu pendapat mereka dalam kapasitasnya sebagai khulafaur rasyidin. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau pendapat kamu nggak boleh diikuti, pendapat pribadi kamu, pendapat kamu nggak ada yang hebat. Kalau pendapat sahabat ini ya kita ikuti nih, walaupun pendapat pribadi kamu nggak boleh diikuti. Akhirnya kata dia, terima kasih Ustaz. Saudara yang berbahagia, hal yang sangat dinamis di dalam perbincangan khazanah ilmiah itu adalah masalah bid'ah. Bid'ah ini menjadi pahaman penting, pahaman prinsip bagi teman-teman Wahabi, sehingga kemana-mana hukumnya adalah bid'ah. Maka bagaimana sebenarnya Wahabi itu memahami bid'ah? Kullu ma 'arada sunnah min al-aqwal wal af'al wal aqaid walau kanat an ijtihad. Sesuatu yang bertentangan dengan hadis, ya, baik perkataan atau tindakan atau akidah, walaupun itu dari ijtihad, menurut Wahabi itu adalah bid'ah. Ya, adalah bid'ah. Bahkan di sini kullu amrin la yumkinu ayushra' illa binassin aw tawqifin wa la nassa 'alaihi fa huwa bid'atun. Sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan adanya nas dan tauqif, tidak ada teks-teks Al-Qur'an di situ, tidak ada teks-teks Al-Hadis di situ, maka wa la nassa 'alaihi fa huwa bid'ah, itu bid'ah. Tetapi di sini ada illa ma kana an sahabiyyin, kecuali bid'ah yang dilakukan oleh sahabat. Ini terjadi at-ta'arud ini. Di satu sisi Wahabi tidak mau bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi di sisi lain yang dilakukan sahabat ini memperbolehkan. Maka di sini sebenarnya teman-teman Wahabi itu juga pro terhadap bid'ah hasanah. Seperti apa contoh bid'ah hasanah itu? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman Wahabi dalam redaksinya, dalam takbirnya, seperti kodifikasi Al-Quran, tadwinul Quran, ya. Al-Quran dijadikan satu, kemudian adanya mushaf Al-Quran. Ini menurut Wahabi ini bid'ah hasanah. Walaupun secara tidak gamblang mereka mengatakan demikian, tetapi ini dilakukan oleh sahabat dan dibenarkan oleh teman-teman Wahabi. Dan ini sebenarnya hal yang baik, ya. Dan mereka tidak mau mengakui terhadap bid'ah hasanah ini. Kalau di tataran Ahlussunnah wal Jamaah jelas ada hasanah, ada sayyi'ah, dan kerangkanya jelas. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bid'ah hasanah. Tapi kalau bertentangan, itu sayyi'ah, jelas. Kalau Al-Quran misalnya, yang dibukukan oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh sahabat dan mengandung kebaikan, di situ adalah bid'ah hasanah. Coba dilihat dari sisi mana itu yang bertentangan. Tidak ada. Semuanya ada unsur kebaikan bagi umat Islam secara keseluruhan. Demikian saudara, mari kita dalami lagi ilmu-ilmunya Allah. Tetap selalu bergabung, ya, update terus dengan channel Guru Official ini, karena channel ini selalu memberikan suguhan-suguhan ilmu yang berguna. Amin.